Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di dalam sidang yang mulia ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Wisnu Ibadi selaku dosen pembimbing dalam menyusun tugas akhir ini, kepada Bapak Firmansyah Bahtiar selaku penguji 1, dan kepada Bapak Rendi Dwiyan Delizir selaku penguji 2. Dan tidak lupa kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Ida Priyanto. Dalam sidang ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pasar Seni Kerajinan Singaparna, yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada sidang hari ini, ada 5 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tinjauan perancangan. Yang ketiga, analisa perancangan. Yang keempat, konsep perancangan. Dan yang kelima, desain perancangan. Poin pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Tasikmalaya adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat yang di mana pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kecamatan Singaparna, tercatat dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nomor 2 Tahun 2012. Kabupaten Tasikmalaya terkenal mempunyai banyak kesenian dan kerajinan. Kesenian yang ada seperti kesenian calung, kesenian angklung, dan kesenian karinding. Dan kerajinan yang ada seperti kerajinan payung gelis, kerajinan pelom gelis, kerajinan border, kerajinan batik, dan kerajinan anyaman. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 sebanyak 5.693 orang, yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 1.362 orang, dan wisatawan Nusantara sebanyak 550.570 orang, dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan untuk pegiat kesenian dan kerajinan, mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang berdampak pada produktivitas yang terus mengalami penurunan. Kesenian yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tersebut tersebar di setiap daerah karena mempunyai sanggar masing-masing. Seperti kesenian angklung berada di Kecamatan Mangreja, kesenian calung berada di Kecamatan Cisayong, kesenian karinding berada di Kecamatan Cineam. Sama halnya dengan kesenian kerajinannya pun mempunyai sentra masing-masing seperti kerajinan payung gelis di Kecamatan Indiang, kolom gelis di Kecamatan Gobras, border di Kecamatan Kawalu, batik tasik di Kecamatan Cipedes, dan anyaman di Kecamatan Rajapola. Dengan kondisi seperti ini, sangat tidak efektif untuk para wisatawan yang membutuhkan oleh-oleh kerajinan atau menonton pertunjukan kesenian yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, karena membutuhkan waktu yang lama menuju lokasi sentra kerajinan dan sanggar kesenian yang letaknya berjauhan. Tujuan perencanaan pasar seni kerajinan Singaparna yaitu untuk mewadahi para seniman dalam fasilitas pertunjukan, para pengrajin dalam fasilitas penjualan, pengembangan, dan pendistribusian produk, melestarikan kesenian dan kerajinan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempunyai bangunan dengan fasilitas yang modern, bangunan hemat energi, dan sumber energi terbarukan. Dalam perancangan pasar seni kerajinan ini menerapkan beberapa teknologi pada bangunan seperti green wall, green roof, penghawaan dan pencahayaan alami, panel surya untuk kebutuhan listrik, dan rain water harvesting untuk kebutuhan air bersih. Poin kedua yaitu tinjauan perancangan. Tinjauan perancangan membahas tentang tinjauan kebijakan terkait, teori dan standar, studi banding, dan analisa studi banding. A. Tinjauan kebijakan terkait, yaitu menjelaskan tentang acuan hukum pendirian pasar, persyaratan pendirian pasar, dan jenis-jenis pasar. B. Tinjauan teori dan standar, yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum seperti tipologi pasar, bentuk pasar, fungsi dan kegiatan pasar, elemen-elemen pasar, struktur organisasi pasar. Tinjauan khusus
seperti pengertian pasar seni kerajinan, kesenian Kabupaten Tasikmalaya, kerajinan Kabupaten Tasikmalaya, arsitektur berkelanjutan, arsitektur kontemporer, Roof Garden, dan panel surya. C. Studi banding proyek. Studi banding yang dilakukan yaitu mengunjungi dua tempat yang berbeda. Yang pertama, Pasar Seni Ancol yang berada di Ibu Kota Jakarta, dan yang kedua, Rupa-Rupi Handicraft Market yang berada di Kota Bandung. Pasar Seni Ancol terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur, nomor 1 RW 10 Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pasar Seni Ancol adalah pusat seni budaya yang menaungi kesenian multidisiplin sejak didirikan tahun 1977. Pasar Seni Ancol telah menjadi platform kaya sejarah yang penting bagi perkembangan seni budaya di Jakarta dan Indonesia, dengan fasilitas lebih dari 120 studio seniman dan juga puluhan ruang usaha kreatif. Pasar Seni Ancol juga memiliki galeri seni, panggung pertunjukan, dan fasilitas-fasilitas lain. Dari gambar set plan, Pasar Seni Ancol mempunyai masa bangunan yang jamak dan dibagi menjadi 4 blok, yaitu Blok A Studio 2 dimensi, Blok B 3 dimensi, Blok C 3 dimensi, dan Blok D 2 dimensi. Contoh dua studio yang ada di Pasar Seni Ancol. Yang pertama adalah studio kecil untuk studio 2 dimensi, dan yang kedua studio besar untuk 3 dimensi. Dan ada fasilitas penunjang seperti toilet, musola, panggung, food court, dan parkir kendaraan. B. Rupa-Rupi Handicraft Bandung. Rupa-Rupi Handicraft Market terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 837, pada Suka, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Rupa-Rupi Handicraft Market merupakan mall tematik pertama di Jawa Barat yang berperan sebagai wadah atau sarana bagi para pengrajin untuk berbisnis. Pusat belanja kerajinan tangan ini baru diresmikan pada Februari 2019 lalu oleh Atalia Praratia Kamil, selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Dari gambar set plan, Rupa-Rupi memiliki masa bangunan tunggal yang dibangun dengan luasan 2.000 meter persegi dengan gaya arsitektur modern. Lantai basement diperuntukkan untuk parkir mobil dan parkir motor. Lantai ground floor sampai lantai 2 diperuntukkan untuk kios kerajinan dan kios fashion. Lantai 3 diperuntukkan untuk food court, auditorium, atau ruang serbaguna. Lantai mezanin diperuntukkan untuk ruang pengelola. Dan ada fasilitas pendukung seperti toilet, musola, panggung pertunjukan, sitting area, dan pos keamanan. D. Analisa studi banding. Dari hasil studi banding di atas, konsep yang akan diterapkan di Pasar Seni Kerajinan Singaparna yang direncanakan lebih mengacu kepada bangunan Rupa-Rupi Handicraft Bandung. Beberapa elemen yang akan diterapkan seperti gaya arsitektur, aktivitas di dalam ruangan, aktivitas jual beli, aktivitas pengunjung, 3. Pencahayaan dan penghawaan dalam ruangan, 4. Fasilitas toilet, fasilitas seperti toilet, musola, food court, dan ruang serbaguna. Poin ketiga yaitu analisa perancangan. A. Profil tapak. Lokasi perancangan Pasar Seni Kerajinan Singaparna berada di Jalan Garut Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan yang direncanakan dengan luas lahan kurang lebih 1,5 hektar, dengan kondisi existing lahan adalah pertokoan dan perumahan. Batasan-batasan tapak pada set yang direncanakan yaitu sebelah utara Jalan Garut Tasikmalaya, Masjid Agung, pertokoan, dan pemukiman. Sebelah timur Jalan Sukahaji, sekolah dasar, terminal, dan pasar. Sebelah selatan Jalan Pancawarna, pemukiman dan persawahan. Sebelah barat Jalan Baru, pertokoan, dan pemukiman. B. Analisa makro kawasan. Set lokasi yang direncanakan berada di pusat kota menjadi salah satu kelebihan karena dipastikan sangat dekat dengan fasilitas lain seperti terminal, stasiun kereta, bandara, tempat wisata, dan tempat hiburan lainnya. Bila dilihat dari peta, kurang lebih berjarak hanya 20 km dari tempat terjauh dengan fasilitas yang ada tersebut.
C. Analisa mikro kawasan. Set lokasi yang direncanakan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Masjid Agung, pertokoan, dan pemukiman. Sebelah timur berbatasan dengan sekolah dasar, terminal, dan pasar. Sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman dan persawahan. Sebelah barat berbatasan dengan pertokoan dan pemukiman. D. Analisa orientasi tapak. 1. Analisa entrance. Analisa entrance dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Analisa entrance kendaraan, 2. Analisa entrance pejalan kaki, 3. Analisa entrance service. Analisa entrance kendaraan ada 2 alternatif, yaitu dari arah timur dan dari arah barat. 2. Analisa entrance pejalan kaki. Entrance pejalan kaki ada 3 alternatif, yaitu dari arah utara, dari arah timur, dan dari arah barat. Entrance service ada 2 alternatif, yaitu dari arah barat dan dari arah selatan. D. Analisa orientasi tapak. 1. Analisa entrance. Analisa entrance dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Analisa entrance kendaraan, 2. Analisa entrance pejalan kaki, 3. Analisa entrance service. Analisa entrance kendaraan ada 2 alternatif, yaitu dari arah timur dan dari arah barat. Analisa entrance pejalan kaki ada 3 alternatif, yaitu dari arah utara, dari arah timur, dan dari arah barat. Analisa entrance service ada 2 alternatif, yaitu dari arah barat dan dari arah selatan. 2. Analisa matahari. Arah sinar matahari yang muncul dari arah timur tepat sejajar dengan panjang set. Dengan itu bisa didapat analisa untuk mendapatkan bukaan faset dan pencahayaan yang tepat pada perancangan. Untuk mengatasi sinar matahari yang berlebih bisa menggunakan konsep secondary skin, kanopi, green wall, dan pohon-pohon tinggi. 3. Analisa angin. Arah angin lebih stabil bergerak ke arah utara, dengan itu bisa didapat analisa untuk mendapatkan bukaan-bukaan yang tepat pada perancangan. Untuk mengatasi angin yang berlebih bisa menggunakan konsep secondary skin, green wall, dan pohon-pohon tinggi. 4. Analisa drainase. Untuk drainase di sekitar tapak sudah tersedia rali kota di sepanjang Jalan Garut Tasikmalaya dan Jalan Sukahaji dengan kedalaman 60 cm. Keadaan saluran tidak selalu dialiri air. Saluran ini mengalirkan air dari rali kota ke sungai yang cukup deras. 5. Analisa kebisingan. Kondisi existing pada bagian utara dan timur memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena berbatasan langsung dengan jalan antar kota yang dilalui kendaraan umum dan pribadi. Untuk bagian selatan dan barat memiliki tingkat kebisingan yang rendah karena berbatasan dengan jalan yang tidak ramai dan perumahan. Untuk filtrasi kebisingan dapat menggunakan vegetasi, yaitu menanam pohon besar atau pohon kecil di dekat sumber kebisingan untuk penghijauan agar sejuk, segar, dan menambah estetika. Analisa intensitas dan sepadan bangunan. Luas lahan yang direncanakan adalah 1,5 hektar. Koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan yaitu maksimal 70%. Jadi KDP yang boleh dibangun pada set adalah 10.500 meter persegi. Koefisien lantai bangunan yang diperbolehkan yaitu maksimal 3,5. Jadi KLB yang boleh dibangun pada set adalah 52.500 meter persegi. Ketinggian bangunan yang diperbolehkan maksimal adalah 5 lantai. Koefisien dasar hijau yang diperbolehkan yaitu minimal 30%. Jadi KDB yang boleh dibangun pada set adalah 45.500 meter persegi. Garis sepadan bangunan untuk jalan arteri adalah 14 meter dan untuk jalan kolektor adalah 10 meter. F. Analisa kebutuhan ruang. 1. Analisa karakteristik pengguna. Seperti pada tabel, bangunan dibagi menjadi 3 yaitu pengelola, pengrajin atau seniman, pengunjung, dan pedagang. 2. Analisa kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang dibagi menjadi 4 yaitu kebutuhan ruang umum, pedagang, pengelola, dan servis. Kebutuhan ruang umum yaitu seperti plaza, lobi, ruang informasi, ruang serbaguna, food court, ATM center, workshop, daycare, rock garden, musola, dan toilet. Kebutuhan ruang pedagang yaitu workshop, studio atau kios. 3. Kebutuhan ruang pengelola yaitu ruang manajer, ruang administrasi, ruang marketing, ruang teknis bangunan, ruang teknis ME, ruang meeting, ruang arsip, dan gudang. 4. Kebutuhan ruang servis yaitu seperti parkir motor, parkir mobil,
parkir bis, ruang security, ruang CCTV, ruang loker, ruang pompa, ruang panel, ruang genset, dan loading dock. G. Analisa data bangunan. 1. Analisa penjoningan. Pada saat rencana dibagi menjadi 4 zoning, yaitu zoning publik, zoning semi-publik, zoning privat, dan zoning service. 2. Orientasi masa bangunan. 1. Letakkan masa. Letakkan masa pada kawasan besar seni kerajinan yang pernah dibuat terhadap ruang luar di sekitar, agar mendapatkan view langsung dari setiap sudut, terutama dari arah utara yang direncanakan sebagai pintu utama. 2. Gubahan masa. Masa bangunan direncanakan menggunakan masa bangunan terpusat agar mudah dijangkau dan mudah diakses. Sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dipisah agar tidak terjadi kontak langsung antara kendaraan dan pejalan kaki. 3. Orientasi masa. Untuk mendapatkan view yang optimal sehingga menjadikan bangunan sebagai daya tarik bagi para pengunjung dan pengguna jalan. Orientasi bangunan mengikuti analisa view, yaitu menghadap ke utara di mana tampak depan menghadap ke pintu utama. H. Analisa aksesibilitas. 1. Analisa aksesibilitas tapak. Pada gambar terlihat dari arah barat diakses melalui jalan Garut Tasikmalaya dari daerah Garut, Bandung, dan Jakarta. B. Dari arah timur bisa diakses melalui jalan Garut Tasikmalaya dari daerah Tasik, Banjar, Ciamis, dan Pangandaran. C. Dari jalan Pancawarna bisa diakses pejalan kaki dari terminal dan kendaraan pribadi untuk warga sekitar. D. Dari jalan Sukahaji bisa diakses dengan kendaraan pribadi bagi warga sekitar. 2. Analisa sirkulasi kendaraan. Analisa sirkulasi kendaraan di dalam set dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi mobil, motor, dan servis. Ada beberapa alternatif penyesuaian berdasarkan kondisi set, diantaranya akses linear dan akses circle atau lingkaran. 3. Analisa pejalan kaki. Sirkulasi pedestrian adalah fasilitas untuk pejalan kaki yang berfungsi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengunjung pasar seni kerajinan Singaparna. I. Analisa kebutuhan parkir. Dalam menentukan kapasitas kebutuhan parkir mengikuti hasil dari studi banding pada bangunan rupa-rupiah dekat Market Bandung. Untuk analisa kebutuhan parkir pada perancangan ditambah kurang lebih 35% dari parkir yang disediakan rupa-rupiah dekat Bandung. Jumlah parkir di rupa-rupiah dekat Bandung dengan luas basement 25 meter persegi dengan 369 kios. Parkir yang disediakan adalah parkir mobil 50 unit, parkir motor 300 unit, loading dock 2 unit. Kebutuhan parkir pada pasar seni kerajinan Singaparna dengan luas lahan 15.000 meter persegi dan kurang lebih 400 kios. Parkir yang disediakan ditambah 35% dari parkir yang disediakan oleh rupa-rupiah dekat market, yaitu parkir mobil 64 unit, parkir motor 450 unit, parkir bus sedang 5 unit, loading dock 4 unit. J. Analisa utilitas. 1. Analisa air bersih. Analisa air bersih pada bangunan yaitu didapat dari 3 sumber, yaitu dari PDAM, sumur bor, dan rainwater harvesting. 2. Analisa air kotor. Bersumber dari kloset dan wastafel yang ditampung di STP atau Sewage Treatment Plant sebelum dialirkan ke rio kota agar tidak mencemari lingkungan. Nomor 3. Analisa air hujan. Air hujan yang jatuh pada talang disaring dan ditampung dalam ground tank, dan air hujan yang jatuh bebas di halaman dibuatkan sumur resapan agar menyerap ke dalam tanah. 4. Analisa pembuangan sampah. Sampah yang dihasilkan ditampung di TPS sebelum didistribusikan ke tempat pembuangan akhir. Analisa keamanan bangunan. Keamanan pada bangunan selain oleh security menggunakan juga kamera CCTV dan hidran alat untuk pemadam kebakaran. L. Analisa energi. 1. Sistem panel surya. Pasar seni kerajinan Singaparna ini mengupayakan penghematan energi dengan memakai panel surya. Kebutuhan energi listrik dari panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik lampu, AC, dan pompa air sebesar 87,5 kWh. Menghitung kebutuhan panel surya. Kebutuhan daya yaitu 87.527 watt. Daya hilang 1,3. Total kebutuhan tersebut dikalikan 1,3 jadi total daya 113.785 watt. Di Indonesia umumnya energi surya yang dapat diserap dan dikonversi ke dalam energi listrik berlangsung selama 5 jam. Hasilnya dibagi
5 menjadi 22.752 watt per peak. Dan panel surya yang akan digunakan adalah berukuran 100 WP. 22.752 dibagi 100 menjadi 227 panel. Maka panel surya yang dibutuhkan adalah 227 panel surya. Poin keempat yaitu konsep perancangan. A. Konsep umum perancangan. 1. Konsep umum. Dengan penerapan konsep arsitektur kontemporer dan arsitektur berkelanjutan, Pasar Seni Kerajaan Singapura diharapkan akan menjadi salah satu bangunan yang mempunyai ciri khas dan ikonik, bangunan yang modern, dan salah satu bangunan yang hemat energi. Konsep arsitektur kontemporer yaitu arsitektur yang sedang terwujud di masa sekarang dan masa akan datang. Maka diharapkan bangunan ini mampu bertahan pada masa yang akan datang, untuk menjaga eksistensi bangunan tersebut, dan selaras dengan kesenian dan kerajinan di dalamnya yang harus tetap terjaga dan berkembang pada setiap zaman. Untuk mendukung konsep berkelanjutan, maka diterapkan beberapa sistem, yaitu sistem panel surya, sistem rainwater harvesting, dan sistem secondary skin. B. Konsep penzoningan tapak. Pada gambar penjaringan tapak sesuai dengan analisa, yaitu 1. Zoning publik. Zoning publik merupakan area yang bisa digunakan atau dilewati oleh pengunjung yang datang ke Pasar Seni Kerajinan Singapura, seperti area main entrance dan plaza. 2. Zoning semi publik merupakan area yang bisa digunakan atau dilewati pengunjung atau pembeli, seperti area parkir, kios, food court, dan fasilitas umum lainnya. 3. Zoning service dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zoning service umum, zoning service khusus. Servis umum seperti toilet, musola, lift, dan fasilitas lain dalam pasar. Servis khusus yaitu seperti loading dock, lift barang, bak sampah, dan fasilitas lain dalam pasar. Yang keempat, zoning privat merupakan area yang hanya bisa digunakan oleh pengelola pasar seperti pengelola pasar, yaitu seperti pengelola. C. Konsep gubahan massa. 1. Bentuk dasar. Bentuk dasar diambil dari motif batik layangan yang diolah dengan penambahan dan pengurangan garis sehingga mendapatkan bentuk yang unik dan menarik. Gambar yang dihasilkan seperti di gambar berbentuk bola ketupat. C. Konsep gubahan massa. 2. Transformasi bentuk. Dari bentuk dasar yang dihasilkan dijadikan area inti yaitu bangunan pasar. Oleh karena itu diperlukan penambahan massa bangunan untuk area semi publik, privat, dan servis, sehingga mendapatkan bentuk massa bangunan akhir seperti pada gambar gubahan massa. Tiga. Konsep atap bangunan. A. Atap depan. Atap pada bangunan ini ada 2 bagian, yaitu atap bagian depan dan bagian belakang. A. Atap depan. Konsep atap pada bagian depan ini diambil dari bentuk bagian depan tetopong. Tetopong adalah ikat kepala ciri khas orang Sunda. Bentuknya yang unik diharapkan bisa menjadi ciri khas pada bangunan Pasar Seni Kerajinan Singapura. Bentuk dasar yang diambil dari bentuk tetopong menghasilkan bentuk yang unik dan menarik sehingga dapat menjadikan ciri khas pada bangunan seperti pada gambar. Atap bagian belakang diambil dari bentuk bagian samping tetopong. Bentuk dasar yang diambil dari bentuk bagian samping tetopong menghasilkan bentuk yang unik dan menarik. Dengan posisi atap bagian belakang yang tinggi bisa menjadi tanda pengenal untuk bangunan tersebut. Konsep bentuk atap belakang seperti pada gambar. 4. Konsep main entrance. Konsep main entrance atau gerbang utama pada bangunan diambil dari bentuk rumah adat Sunda, yaitu rumah adat Capet Gunting. Bentuk yang dihasilkan cukup menarik dengan ditambahkan aksen yaitu payung gelis yang digantung pada gerbang tersebut, sehingga lebih unik dan menarik, yang diharapkan menarik perhatian orang yang melewati dan tertarik mengunjungi pasar tersebut. D. Konsep penataan ruang luar. Konsep penataan ruang luar yaitu ruang-ruang terbuka yang berada di luar bangunan seperti plaza, taman, dan parkir. Keterangan pada gambar
yaitu A. Pintu masuk utama, B. Plaza, C. Taman, D. Parkir, E. Ruang pasar. Konsep penataan tapak. 1. Konsep sirkulasi kendaraan. Pintu masuk kendaraan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Pintu masuk bus. Pintu masuk bus berada di sebelah timur, dibuatkan pintu masuk dan keluar khusus agar tidak bercampur dan kontak langsung dengan kendaraan lain. B. Pintu masuk mobil. Pintu masuk mobil berada di sebelah timur, dibuatkan pintu masuk dan keluar khusus agar tidak terjadi cross antara kendaraan dan pejalan kaki. Pintu masuk motor. Pintu masuk motor berada di sebelah barat, dibuatkan pintu masuk dan keluar khusus agar memudahkan sirkulasi masuk dan keluar kendaraan. D. Pintu masuk servis. Pintu masuk servis berada di sebelah selatan, dibuatkan pintu masuk dan keluar tersendiri karena bersifat privat. 2. Konsep sirkulasi pejalan kaki. Pintu masuk utama untuk pejalan kaki pada kawasan berada di sebelah utara, dibuat pada bagian tengah tapak dan tegak lurus terhadap lingkungan. Karena berada di jalan utama, maka mudah dijangkau oleh orang yang turun dari kendaraan umum seperti bus, angkot, ojek online, dan lain-lain. Untuk kenyamanan pejalan kaki yang datang dari arah timur, barat, dan selatan kawasan, dibuatkan pedestrian di sekeliling set yang berbar untuk menuju pintu masuk utama. F. Konsep penataan ruang. 1. Konsep penataan ruang lantai dasar. Keterangan pada gambar penataan ruang lantai dasar yaitu A. Ruang publik. Di dalamnya adalah main entrance dan plaza. B. Ruang semi publik. Dalamnya ada parkir bis, parkir mobil, parkir motor, dan kantin. C. Service. Di dalamnya ada ruang loker, ruang CCTV, ruang panel, ruang genset, loading dock, lift barang, lift orang, musola, tangga darurat, ruang pompa, dan toilet. 2. Konsep penataan ruang lantai 1. Keterangan pada gambar penataan lantai 1 yaitu A. Ruang publik. Di dalamnya ada lobi, plaza, panggung, ruang informasi. B. Ruang semi publik. Ada kios, ATM center, ruang tunggu, lobby lift, eskalator, tangga, dan parkir motor. C. Service. Dalamnya terdapat toilet, toilet difabel, stasi, ruang panel, gudang, lift orang, dan lift barang. 3. Konsep penataan ruang lantai 2. Keterangan pada gambar yaitu B. Ruang semi publik. Di dalamnya terdapat kios-kios kerajinan, kios khusus, workshop kerajinan, lobi, dan ruang tunggu. C. Service. Yaitu terdapat ruang toilet, toilet difabel, laktasi, panel, gudang, lift barang, dan lift barang. D. Ruang privat. Dalamnya ada ruang workshop online. 4. Konsep penataan ruang lantai 3. Keterangan pada gambar yaitu B. Ruang semi publik. Itu terdapat kios-kios kerajinan, kios khusus, food court, dan C. Service. Terdapat ruang-ruang lokasi, ruang panel, ruang toilet, ruang gudang, lift barang, lift orang, dan D. Ruang privat. Terdapat ruang daycare. 5. Konsep penataan ruang lantai 4. Keterangan pada gambar yaitu B. Ruang semi publik. Di dalamnya ada kios makanan tradisional, ruang tunggu, lobby lift, eskalator. C. Service. Sama seperti lantai sebelumnya ada toilet, toilet difabel, lokasi, ruang panel, gudang, orang, dan lift barang. D. Ruang privat. Itu dalamnya adalah ruang pengelola. G. Konsep sirkulasi ruangan. Konsep sirkulasi lantai dasar yaitu keterangan pada gambar sirkulasi lantai dasar yaitu warna merah adalah sirkulasi pejalan kaki,
Karena warna kuning adalah sirkulasi kendaraan, karena warna hijau adalah sirkulasi servis. 2. Konsep sirkulasi lantai 2, lantai 1. Terangkan pada gambar yaitu mana warna merah adalah sirkulasi pejalan kaki, warna hijau adalah sirkulasi servis. 3. Konsep sirkulasi lantai 2. Terangkan pada gambar yaitu mana warna merah sirkulasi pejalan kaki, warna hijau adalah sirkulasi servis. 4. Konsep sirkulasi lantai 3. Sama dengan lantai 2. Warna merah sirkulasi pejalan kaki, warna hijau sirkulasi servis. Konsep sirkulasi lantai 4. Terangkan pada gambar yaitu warna merah adalah sirkulasi pejalan kaki, warna hijau adalah sirkulasi untuk servis. A. Konsep fasad bangunan. A. Penerapan konsep kontemporer. Pada fasad bangunan diterapkan sesuai dengan prinsip arsitektur kontemporer yaitu bangunan yang kokoh, bahan masa yang agresif dan dinamis, konsep ruang terpisah terbuka, harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar, memiliki fasad transparan. B. Penerapan konsep sustainable. Pada fasad bangunan menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan. Penerapannya sesuai dengan prinsip arsitektur berkelanjutan yaitu strategi energi, dan pelestarian budaya. Penerapan strategi energi pada fasad diterapkan pada penghematan energi penghawaan dan pencahayaan pada siang hari. Dengan desain fasad yang terbuka diharapkan penghawaan dan pencahayaan dari luar masuk ke dalam ruangan. Penerapan budaya pada fasad diterapkan pada ornamen-ornamen fasad seperti bentuk potopong, payung gelis, dan bentuk batik priangan. B. Penerapan konsep ornamen. Pada fasad bangunan diterapkan ornamen-ornamen ciri khas lokal yaitu ornamen potopong, ornamen payung gelis, ornamen batik priangan. I. Konsep struktur. Terangkan pada gambar yaitu struktur A. Struktur bawah menggunakan fondasi tiang panjang, fondasi batu kali, dan sub. B. Struktur tengah menggunakan kolom beton, balok beton, dan lantai beton. C. Struktur atas menggunakan struktur atap, pipa baja, dan atap beton. J. Konsep material. Material yang digunakan pada desain besar seni kerajinan yaitu batu bata, poster beton, tempered glass, lantai keramik, pipa baja, besi hollow, plat besi, dan wirmes. K. Konsep utilitas. 1. Konsep jaringan air bersih. Penyediaan air bersih yang dipakai dapat dari beberapa sumber yaitu dari sumur bor, PDAM, dan rainwater harvesting yang ditampung di dalam genteng atau penampungan air di bawah tanah, lalu dipompa ke tandon air di atas ruangan yang disalurkan ke toilet di setiap lantai. 2. Konsep jaringan air kotor. Pembuangan air kotor pada bangunan memakai sistem sewage treatment plant atau STP, yaitu air kotor yang berasal dari toilet diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai atau rel kota agar tidak mencemari lingkungan. 3. Konsep pembuangan sampah. Konsep pembuangan sampah pada bangunan yaitu pada setiap lantai bangunan disiapkan tong sampah lalu dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. 4. Konsep jaringan listrik. Konsep jaringan listrik pada bangunan yaitu pada setiap lantai dibangun di lantai bangunan dibuatkan ruang panel untuk mempermudah dalam mengontrol penggunaan listrik yang disalurkan ke tiap ruangan. I. Konsep penghawaan dan pencahayaan. Konsep penghawaan alami yaitu penghawaan pada bangunan memaksimalkan penghawaan alami dan hemat energi. Konsep pada bangunan dibuat terbuka dan memakai secondary skin untuk pelindung dari angin yang berlebih. 2. Konsep penghawaan buatan. Penghawaan buatan yaitu dari AC split untuk mendinginkan ruangan bagian bangunan yang tidak terkena penghawaan alami. 3. Konsep pencahayaan alami. Pencahayaan pada bangunan memaksimalkan pencahayaan alami dari sinar matahari. Konsep pada bangunan dibuat terbuka dan memakai secondary skin untuk pelindung dari sinar matahari berlebih. 4. Konsep pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan yaitu pencahayaan dari lampu untuk menerangi bangunan yang tidak terkena cahaya matahari pada siang hari dan untuk penerangan malam hari. Lampu yang digunakan adalah lampu LED untuk menghemat energi. J. Konsep keamanan bangunan.
3. Konsep keamanan CCTV. Keamanan menggunakan kamera CCTV yang ditempatkan pada area tertentu pada setiap ruangan yang dimonitor dari ruang CCTV. 4. Konsep pemadaman kebakaran. Pemadam kebakaran. Untuk mencegah kebakaran menggunakan sistem kebakaran otomatis yaitu sistem hidran. Konsep penghematan energi. 1. Konsep penempatan panel surya. Panel surya ditempatkan di atas dak atap agar langsung tersinar matahari, dengan itu mampu memaksimalkan penyerapan energi sepanjang hari. Dari hasil analisa di atas, penggunaan panel surya sebanyak 227 panel yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk AC, lampu, dan pompa air. Poin yang kelima yaitu desain perancangan. Gambar tersebut adalah hasil akhir desain perancangan dasar seni kerajinan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama, cat plan dan denah lantai 1. Kedua, denah lantai 2 dan lantai 3. Ketiga, denah lantai 4 dan denah lantai atap. Dan saya lampirkan juga desain 3D eksterior 1, 2, dan 3. Dan fasilitas yang ada seperti plaza, time center, pasar, daycare, workshop online, workshop kerajinan, food court, dan ruang serbaguna. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Pastinya jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.